Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, aku April Rohmah. Di sini kita akan membahas tentang perubahan fisiologi pada lansia atau bisa disebut juga dengan perubahan fisik lansia. Oke, jadi materi yang akan kita bahas adalah metabolisme tubuh, psikologi, dan sosial ekonomi pada manula. Kemudian ada gangguan pendengaran, dilanjutkan dengan gangguan keseimbangan yang terdiri dari kupulolitilasis, kelainan ampula atau ampulo, gangguan makula, dan terakhir gangguan antaksia waktu bergerak. Oke, materi yang pertama adalah metabolisme tubuh, psikologi, dan sosial ekonomi pada manula. Metabolisme tubuh, semakin bertambahnya umur manusia, akan terjadi proses penuaan secara degeneratif yang berdampak pada diri manusia tersebut. Tidak hanya perubahan fisik, namun juga perubahan kognitif, psikologi, sosial, dan seksual. Kemudian, perubahan fisik pada lansia dapat dilihat dari kulitnya yang mulai mengendur, timbul keriput, mulai beruban, pendengaran terganggu, dan penglihatan mulai buram. Kemudian, perubahan psikologis lansia dikarenakan adanya perubahan peran dan kemampuan fisik orang tua dalam melakukan kegiatan sehari-harinya. Lansia juga berpendapat bahwa tugas-tugasnya di dunia telah usai dan lebih mementingkan beribadah. Pada kehidupan sosial ekonomi lansia, tentunya berbeda dengan saat masih muda. Kehidupan sosial lansia lebih sering berinteraksi dengan keluarga, terutama dengan anak yang mengasuhnya, sedangkan interaksi dengan masyarakat akan berkurang. Walaupun begitu, lansia akan mendapat dukungan sosial yang baik jika keluarganya aktif berkegiatan sosial. Perubahan ekonomi yang terjadi pada lansia di beberapa hal seperti tidak bisa mengatur keuangannya sendiri. Semua uang yang harusnya diterima oleh lansia diberikan dan dikelola oleh keluarga untuk kebutuhan lansia tersebut. Selanjutnya, gangguan pendengaran. Presbikusis atau gangguan pendengaran pada lansia adalah jenis gangguan pendengaran sensori neural dengan keterlibatan telinga bagian dalam atau jalur neurologis yang memiliki koneksi ke korteks pendengaran. Pada derajat pendengaran sendiri dibagi menjadi 5, yaitu pendengaran normal, kurang pendengaran derajat ringan, kurang pendengaran derajat sedang, kurang pendengaran derajat berat, dan juga kurang pendengaran derajat sangat berat. Penyebab gangguan pendengaran sendiri umumnya merupakan kombinasi dari beberapa hal, yaitu degenerasi elastisitas gendang telinga, degenerasi sel rambut koklea, degenerasi fleksibilitas dari memban basilar, kemudian usia lanjut terjadi juga perubahan organ telinga, misalnya degenerasi otot-otot dan tulang-tulang pada telinga tengah. Gejala dari gangguan pendengaran ada beberapa. Yang pertama, berkurangnya kemampuan mendengar, berkurangnya kemampuan mengerti percakapan, telinga menjadi sakit bila lawan bicaranya memperkeras suara. Namun, gangguan pendengaran dapat dicegah melalui beberapa hal. Yang pertama adalah menghindari suara bising. Membatasi suara bising seperti suara kendaraan, suara keras dari speaker, dan suara-suara keras lainnya yang terlalu lama. Kemudian, lakukan pola hidup sehat. Makanlah makanan bergizi, rendah lemak, dan gula. Hal ini membantu mencegah penyakit atau mencegah komplikasi yang ditimbulkan dari penyakit hipertensi, diabetes mellitus, dislipidemia, dan penyakit-penyakit yang dapat mempengaruhi gangguan indera pendengaran Anda. Kemudian, ada gangguan keseimbangan. Keseimbangan adalah kemampuan tubuh dalam memelihara pusat massa tubuh dengan menjaga batasan stabilitas yang telah ditentukan oleh pusat dasar penyangga. Keseimbangan sendiri terdiri dari dua macam, yaitu keseimbangan statis dan juga keseimbangan dinamis, yang dipengaruhi oleh faktor-faktor sistem sensori, vestibular, proprioseptif, dan muskuloskeletal. Keseimbangan statis adalah mempertahankan posisi berdiri tanpa ada pergerakan. Kemudian, keseimbangan dinamis adalah kemampuan untuk mempertahankan postur saat melakukan gerakan tertentu. Selama masa penuaan, fungsi dari organ tubuh akan menurun, begitu pula dengan aktivitas yang dijalani. Dan beberapa lansia mungkin akan mengalami banyak masalah kesehatan yang mungkin akan berdampak pada gangguan keseimbangan pada lansia tersebut. Selanjutnya ada kupulolitilasis. Kupulolitilasis adalah salah satu jenis bening proximal positional vertigo atau BPPV.
Hal ini bisa terjadi karena kristal kalsium kecil yang disebut otokonia atau kristal telinga terlepas dari membran telinga dalam dan terperangkap di dalam salah satu dari 3 saluran setengah lingkaran dalam telinga bagian dalam yang disebut dengan kupula. Ketika bergerak, kristal tersebut menggerakkan kupula dan menyebabkan sensasi pusing yang parah. Gejala dari kupulolitilasis ini bisa sangat mengganggu dengan serangan pusing yang terjadi ketika kepala bergerak dalam arah tertentu, misalnya saat berbaring, bangun dari tempat tidur, atau memiringkan kepala. Ini dapat menyebabkan pusing yang sangat kuat yang berlangsung beberapa detik hingga beberapa menit. Kelainan ampula atau ampulo. Ampula adalah bagian kecil di telinga dalam yang membantu dalam menjaga keseimbangan tubuh. Gangguan pada ampula dapat menyebabkan berbagai gejala seperti pusing dan kesulitan menjaga keseimbangan. Selanjutnya, ada gangguan makula atau muskuloskeletal. Gangguan makula merupakan penyebab gangguan pada berjalan dan keseimbangan yang dapat mengakibatkan kelambanan gerak, kaki cenderung mudah goyah, serta penurunan kemampuan mengantisipasi terpleset, tersandung, dan respon yang lambat, memudahkan terjadinya jatuh pada lansia. Faktor muskuloskeletal ini sangat berperan terhadap terjadinya risiko jatuh pada lansia. Pada lansia terjadi penurunan sistem muskuloskeletal yang menyebabkan penurunan fleksibilitas, kekuatan otot, sendi, fungsi kartilago, dan kepadatan tulang. Hal ini akan menyebabkan kemampuan fisik pada lansia akan semakin menurun sehingga mengakibatkan penurunan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Rendahnya aktivitas fisik pada lansia mengakibatkan peningkatan ketergantungan lansia dengan orang lain. Ketergantungan fungsional pada lansia yang tidak aktif meningkat 40-60% dibandingkan lansia yang aktif secara fisik. Yang terakhir, gangguan antaksia waktu bergerak. Kata antaksia berasal dari bahasa Yunani dan berarti tanpa berurutan. Antaksia mengacu pada gerakan yang tidak teratur, canggung, dan juga kesulitan keseimbangan. Koordinasi gerakan memerlukan beberapa bagian sistem saraf untuk bekerja bersama, dan jika satu area mengalami kerusakan, maka antaksia dapat terjadi. Area otak adalah area yang paling umum yang bertanggung jawab atas antaksia adalah otak kecil. Antaksia adalah tanda neurologis dan bukan penyakit. Ada banyak kemungkinan penyebab termasuk penyakit neurodegeneratif di mana otak kehilangan sel-sel saraf seperti multiple system atrophy dan juga spinocerebellar ataxia. Baik, terima kasih semuanya telah mendengarkan dan juga telah menonton video ini. Sampai jumpa kembali di part selanjutnya. Bye-bye.